Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Takmar Al-Farabi. Di sini saya akan memberikan presentasi saya terkait dengan tugas yang ada pada modul 6, yakni membuat plot sederhana terkait dengan toko online. Baik, kita akan beralih pada codingannya dulu. Sebentar. Di sini saya mungkin mulai dari indeks terlebih dahulu. Nah, indeks di sini digunakan untuk memberikan tampilan awalnya, yang dimana tampilan awal di sini akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama adalah include koneksi toko PHP. Nah, koneksi toko PHP ini adalah nama database yang eh, saya buat seperti itu. Nanti akan kita cek koneksi toko yang ada di sini. Lalu terdapat juga .tab HTML, yang dimana ini adalah memberikan informasi bahwasannya ini menggunakan HTML5 di dalam PHP. Lalu terdapat title, yang ini daftar produk yang muncul di bagian navigasi tab bar di sini. Lalu terdapat body. Nah, body di sini adalah keseluruhan dari isinya. Yakni yang pertama ada data produk menggunakan H2, yakni ini. Lalu terdapat tambah produk baru. Nah, nama produk baru ini saya menggunakan ref tambah PHP. Nanti akan kita cek juga di bagian tambah PHP ada fungsi apa. Yang dimana ketika kita klik ini nanti akan secara otomatis menambah produk baru seperti itu. Lalu terdapat table border 1, cell padding 5, dan cell spacingnya 0. Yang dimaksud adalah cell padding 5, yaitu yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memberikan bahwasannya ada berapa cell padding di dalam yang akan kita buat. Lalu cell spacingnya adalah 0, yakni ke bawahnya. Kenapa dia 0? Karena memang nanti akan terisi ketika sudah ada inputan seperti itu. Lalu terdapat TR. Nah, TR di sini digunakan untuk ID, nama produk, harga, stok, dan aksi seperti itu. Nanti akan muncul juga nanti akan kita praktekkan. Lalu terdapat result atau enggak hasil. Nah, di sini menggunakan query yang dimana ini akan langsung terintegrasi terhadap dengan apa namanya, database yang kita miliki seperti itu. Terdapat juga ID produk, terdapat juga nama produk, harga, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan terkait dari apa namanya tugas saya. Tadi sudah saya bahas tentang file indeks yang menjadi file utama dalam pemrograman ini. Mungkin saya akan langsung ke bagian tambah, karena tadi di bagian atas kan tambah dulu. Di bagian saya ke koneksi toko dulu. Ini adalah database. Nah, di sini saya menggunakan database-nya localhost. Database-nya yaitu DB perusahaan. Mungkin bisa saya contohkan juga langsung di database-nya. Oke. Oke. Di sini saya menggunakan DB toko ya. Nah, di sini jika kita klik open, sebentar. Nah, jika kita klik open, saya perkecil dulu. Jika kita klik open, di sini terdapat DB. Nama DB saya adalah toko. Lalu terdapat produk. Nah, produk di sini jika dilihat, yaitu database-nya toko dan di dalamnya ada produk. Nah, di sini saya menggunakan
table. Yang pertama adalah ID produk, dan ini sebagai foreign key-nya, sebagai key utamanya dengan defaultnya auto increment. Di sini data type-nya adalah integer. Lalu terdapat nama produk yang di sini menggunakan varchar. Lalu terdapat harga sebagai integer dan stok sebagai integer. Lanjut. Di sini menggunakan localhost root db name ini adalah kita memanggil tadi database yang telah saya buat. Nah, saya buatnya db toko, maka dia akan menggunakan tabel yang ada pada database yaitu db toko. Lanjut kita ke file berikutnya yaitu tambah.php, yang dimana di sini saya menggunakan sebagai untuk menambah data. Di sini menggunakan include, yang dimana untuk memanggil database tersebut dari koneksi underscore toko PHP, lalu terdapat tambah produk. Nah, di sini fungsinya ada di bagian di sini, teman-teman. Dia akan menambahkan produk baru dengan submit dari input teksnya, yang dimana nanti dia akan required untuk menambahkan produk-produk tersebut. Lalu kita berlanjut ke bagian edit. Nah, edit di sini jika teman-teman telah menampilkan atau telah menyebut data yang dimasukkan, nanti data tersebut bisa diedit, teman-teman. Nah, di sini edit produk, di sini saya agak lumayan panjang. Nah, di dalam ini terdapat ada input type-nya adalah hidden dengan ID product dengan follow echo ID product. Di sini ini semua akan terhubung dengan langsung terhadap database kita. Dan di mana ketika nanti teman-teman telah melakukan perubahan data, akan terdapat update. Nah, namun jika ternyata memang database itu tidak connect dengan program ini, maka dia akan menampilkan error karena memang tidak terhubung dengan database. Nah, nanti ketika data tersebut telah diupdate, maka secara otomatis dia akan kembali ke indeks PHP dengan headernya adalah location index.php. Lalu ke hapus. Jika data tersebut ingin dihapus, maka di sini menggunakan delete form, yaitu langsung terhadap ID produk yang ada di database-nya. Nanti ketika data tersebut telah dihapus, maka dia langsung secara otomatis kembali menuju indeks PHP. Mungkin kita langsung praktekkan. Di sini jika saya ingin menambahkan produk baru, maka dia akan ke halaman baru. Misalnya di sini nama produknya adalah botol. Lalu harganya adalah 5.000. Lalu di sini stoknya mungkin saya isinya 3. Nah, secara otomatis nanti ID-nya adalah 2. Nama produknya adalah botol, harga stoknya ada 5.000. Kenapa ID-nya 2? Karena memang sebelumnya sudah saya tambahkan produk baru. Mungkin saya tambahkan lagi, mungkin di sini adalah HP. Di sini adalah harganya mungkin 4 juta. Di sini adalah stoknya 2. Disimpan. Nah, di sini adalah ID-nya 3. Nah, ya, jadi mohon maaf karena memang sebelumnya sudah saya inputkan data. Di sini ada beberapa tampilan. Pertama ada nama produknya yaitu botol, ada HP, ada harganya 5.000, dan ini harganya 400.000. Ternyata di sini stoknya ada 3, stoknya ada 2. Seperti yang saya bilang tadi, jika di dalam aksi ini kita pengen mengedit, maka kita tinggal ubah. Misal di sini stoknya saya ubah menjadi 1. Maka secara otomatis pas kita klik update, maka dia akan kembali ke halaman indeks utama dan menampilkan bahwasanya stoknya adalah 1 karena sebelumnya adalah 3. Berikutnya adalah ketika saya ingin menghapus seperti itu, maka secara otomatis halaman tersebut akan menampilkan semacam tawaran terakhir, apakah pengen dihapus data ini. Jika kita klik OK, maka secara otomatis nanti akan kembali ke halaman utama dan datanya telah terhapus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.